Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat RSUD Banyumas, senang sekali pada hari ini kita bertemu kembali dalam acara Dopokan Putri Domas, seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas. Dopokan kali ini kita akan membahas tentang bahaya narkoba. Sudah hadir duduk di sebelah kanan saya narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu apoteker Mbak Ning Pratiwi. Selamat pagi apoteker Mbak Ning Pratiwi. Selamat pagi Mbak Asti. Selamat pagi sahabat sehat SD Banyumas. Ya, seringkali kita mendengar istilah narkoba dalam iklan, edukasi. Bisa dijelaskan Mbak Ning apa itu narkoba? Baiklah Mbak Asti, untuk istilah narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa narkoba itu merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pengertian secara umum menurut BNN, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kalau untuk narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang. Untuk psikotropika adalah merupakan zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintetis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Untuk bahan adiktif adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika dan dapat menyebabkan kecanduan. Dari pengertian tersebut disimpulkan bahwa efek dari narkoba menyebabkan ketergantungan. Hal ini dapat menyebabkan seseorang untuk penyalahgunaan efek dari narkoba. Demikian Mbak Asti. Ya, terima kasih. Apa itu penyalahgunaan narkoba dan adakah sanksinya jika melakukan itu, Mbak Ning? Untuk penyalahgunaan narkoba adalah misalkan dia pemakai narkoba di luar indikasi medis atau tanpa petunjuk resep dokter. Masalah itu akan timbul ketika barang mulai disalahgunakan. Berbagai dampak dan resiko itu akan terjadi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terdapat 3 golongan narkotika. Yang pertama, golongan 1, dilarang digunakan dalam pengobatan atau layanan kesehatan, digunakan terbatas untuk penelitian atau rekomendasi Kemenkes, dan ada sanksi pidananya 4 tahun. Untuk golongan kedua, digunakan dalam pengobatan sebagai pilihan terakhir, dapat menyebabkan ketergantungan dengan sanksi pidana 2 tahun. Untuk golongan ketiga, digunakan dalam pengobatan bisa menyebabkan ketergantungan dengan sanksi pidana 1 tahun. Ya. Demikian Mbak Asti. Terima kasih Mbak Ning. Apa saja contoh dari narkoba yang sering disalahgunakan itu, Mbak Ning? Kalau untuk contoh-contoh yang narkoba yang sering disalahgunakan itu contohnya ada ganja, ada sabu, inhalan seperti ada lem aika, ada egon, ada kokain, ada heroin, dan lain-lain. Untuk saat ini, BNI telah menemukan 77 jenis narkotika dan psikotropika yang terbaru yang beredar di Indonesia. Ya, terima kasih Mbak Ning.
Terus sebenarnya apa saja efek dari obat narkotika dalam dunia kesehatan? Kalau efek dari narkotika itu di dalam dunia kesehatan itu berhubungan dengan sistem saraf otak. Di antaranya itu efek yang pertama itu efek depresan, jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas dan membuat pengguna tertidur dan tidak sadarkan diri. Untuk yang kedua, efek stimulan, zat yang dapat merangsang fungsi tubuh atau memacu susunan saraf dan otak. Untuk yang ketiga itu efek halusinogen, zat kimia aktif atau obat yang menimbulkan efek halusinasi, dapat merubah perasaan dan pikiran. Gitu Mbak. Oke, terima kasih Mbak Ning. Mengapa seseorang itu tertarik atau tergoda untuk menggunakan narkoba, padahal sudah sering diiklankan mengenai bahaya dari narkoba? Untuk seseorang itu terpacu menggunakan narkoba mungkin karena dia itu sering terjadi dikarenakan karena mungkin dia itu ingin terlihat bergaya, ikut-ikutan bisa jadi juga, rasa solidaritas kelompok atau komunitas atau geng tertentu. Dia juga ingin coba-coba atau ingin tahu, ingin menyelesaikan dan melupakan masalah. Mungkin demikian Mbak Asti untuk jawabannya. Oke, terima kasih Bu Ning. Ciri-ciri dari penyalahgunaan narkoba itu apa ya Mbak Ning? Kalau ciri-cirinya itu yang pertama itu adanya perubahan perilaku. Di mana mungkin kalau prestasi di sekolah atau di tempat kerja turun secara mendadak, membolos, tidak menyelesaikan tugas, ada pola tidurnya berubah, kadang suka begadang kalau malam dan pada pagi hari sulit dibangunkan, selera makannya berkurang, banyak menghindari pertemuan keluarga atau takut ketahuan menggunakannya, banyak mengurung di kamar atau menolak diajak makan bersama-sama oleh keluarga atau teman seperti itu. Dia akan bersikap kasar yang sebelumnya dia bersikap lemah lembut, dan ada perubahan kelompok pertemanan. Ada juga ini perubahan fisik ya Mbak Asti. Itu terjadi apabila putus zat atau putus obat, yaitu mata merah, kelihatan mata merah, terlihat lelah, lemah, terjadi penurunan berat badan, kulit pucat, bicaranya pelo, jalannya sempoyongan, mengantuk dan tidak merawat diri. Kemudian ditemukan narkoba atau alat untuk menggunakan narkoba dalam bentuk pil, serbuk, lintingan ganja, kristal mungkin ya, yang bisa dijumpai di tas, di lipatan baju, di lembar buku, bisa juga di keset dan lain-lain. Untuk alat yang menggunakan narkoba itu biasanya seperti jarum suntik, kertas timah, dan gulungan uang dan lain-lain. Untuk perubahan teman yang terlihat biasanya tidak seperti biasanya, dan ada juga kebutuhan keuangan yang meningkat. Begitu Mbak Esti. Ya, terima kasih Mbak Ning. Apa saja bahaya penyalahgunaan narkoba bagi tubuh kita? Kalau bahayanya penyalahgunaan narkoba bagi tubuh kita itu seperti yang pertama, otak dan saraf dipaksa untuk bekerja di luar kemampuan yang sebenarnya dan keadaan yang tidak wajar. Peredaran darah dan jantung dikarenakan pengotoran darah oleh zat-zat yang punya efek yang sangat keras. Akibatnya jantung dirangsang untuk bekerja di luar kewajibannya. Yang ketiga, pernafasan tidak akan bekerja dengan baik dan cepat lelah. Yang keempat, penggunaan lebih dari dosis yang dapat ditahan oleh tubuh akan mendatangkan kematian secara mengerikan. Yang kelima,
akan timbul ketergantungan baik itu rohani maupun jasmani, sampai timbulnya keadaan yang serius karena putus obat. Terima kasih Mbak Ning. Terus apa yang harus dilakukan apabila ada keluarga kita, tetangga kita, kerabat kita sebagai penyalahguna narkoba? Apabila ada kerabat atau tetangga yang menyalahgunakan narkoba, yang pertama kita harus laporkan pada relawan atau penggiat anti narkoba, pengurus RT atau RW setempat, IPWL atau institusi penerima wajib lapor, Kemenkes, Kemensos atau BNN. Dengan memenuhi wajib lapor, penyalahguna akan mendapatkan rehabilitasi dan kartu wajib lapor, sehingga tidak dipidanakan atau proses hukum. Kartu lapor diri ini berlaku untuk 2 kali perawatan rehabilitasi, sehingga pecandu tidak dipidanakan atau dipenalisasi. Demikian Mbak. Terima kasih Mbak Ning. Terus bagaimana caranya mencegah agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba? Itu bagaimana? Untuk mencegah agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba itu ada beberapa cara. Yang pertama, kita harus berani menolak ajakan merokok, karena merokok adalah pintu gerbang penyalahgunaan narkoba. Kemudian hindari pergaulan, tempat nongkrong atau ajakan nongkrong yang tidak sehat. Harus kenali siapa temanmu. Isi waktu luang dengan kegiatan yang positif seperti olahraga, les musik, kegiatan pramuka, pengajian, dan lain-lain. Ingat bahwa tidak ada ajaran agama yang membenarkan penyalahgunaan narkoba. Ada keluarga yang menyayangi kita dan selalu ciptakan komunikasi yang baik dengan keluarga. Untuk menghindari kelompok atau teman nongkrong yang tidak sehat, sebaiknya kita hanya menyapa lalu pergi. Jangan terlalu lama bercengkrama dengan mereka. Begitu Mbak Asti. Terima kasih Mbak Ning. Kemudian hal apa saja yang dapat membuat seseorang itu terjerat hukum walaupun tidak menggunakan narkoba tersebut? Untuk yang hal-hal yang dapat membuat seseorang terjerat hukum walaupun dia tidak menggunakan, ya, kesemuanya itu termasuk dalam pemufakatan jahat Mbak Asti. Itu akan dituntut sesuai dengan pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimum ditambah 1/3. Hal itu jika menyimpan, membantu menyimpan, dititipkan, menanam, tidak melapor atau menyembunyikan. Lalu berdasarkan pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika berbunyi, orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor dipidana dengan pidana kurungan maksimal paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak 1 juta rupiah. Demikian Mbak Esti. Ya, terima kasih Mbak Ning. Sahabat sehat RSUD Banyumas, penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku pada generasi muda dapat membahayakan keberlangsungan hidup bagi bangsa ini. Kemudian para pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari itu semakin rapuh digorogoti oleh zat-zat adiktif penghancur saraf. Oleh karena itu, sebagai tenaga kesehatan harus fokus pada ketepatan indikasi, dosis, dan efek samping obat, terutama obat narkotika, psikotropik, dan bahan adiktif lainnya. Terima kasih kepada sahabat sehat RSUD Banyumas yang telah mengikuti Dopokan Putri Domas kali ini. Mari selalu ikuti acara ini di lain waktu dan narasumber dengan materi yang berbeda.
Jika sahabat sehat RSUD Banyumas ingin memberikan usulan terkait tema atau judul, isi materi, dan informasi Dopokan Putri Domas di acara yang akan datang, silahkan tulis di kolom chat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.